lewatkan bincang sore hari ini bersama bintang tamu kita, Cynthia Sanafasa Arhan, yang masih duduk di kelas 9 SMP Negeri 6 Manokwari, tentang kompetisi Summer School Cambridge University dan seputar dunia pendidikan di Indonesia. Halo semua. Sore hari ini dengan Choi Rudin Choi Dan Cynthia Sanafasa Arhan. kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa, Fasa? Tentang berbagai hal, terutama mengenai scholarship saya ke Rich Cambridge dan hasilnya. Iya, beberapa waktu lalu kita sudah tahu kegiatan scholarship ini. Kira-kira dari kegiatan ini, Fasa sudah mendapatkan informasi seperti apa? Alhamdulillah kemarin kurang lebih minggu kedua Desember saya dapat informasi dan yang diberi informasinya itu kepada yang diberikan kesempatan untuk dikasih scholarship. Alhamdulillah saya kemarin dikasih 30% scholarship, yaitu senilai 40 juta rupiah untuk mengikuti scholarship itu. Tapi sampai sekarang masih dipending karena biayanya masih cukup mahal walaupun diberi diskon ya. Sebenarnya berapa sih biaya semuanya itu? Kalau dirupiahkan kira-kira? Kalau dirupiahkan kegiatannya full selama 2 minggu ini ya, itu 120 juta. Tapi dengan scholarship saya mendapatkan kalau nggak salah itu kemarin 80 atau 90 juta ya. Tapi ada diskon 10% lagi karena masih Desember. Terus kayak saya ikuti kegiatan scholarship itu kan, jadi ditambahlah 10%. Jadi kurang lebih 80 juta atau 70 juta lah. Wah, itu masih mahal banget. Terlalu mahal itu. Iya, belum tiketnya itu. Belum tiketnya. Belum oleh-olehnya. Waduh. Iya. Ini satu program yang bagus sebenarnya, diikuti oleh berapa negara itu yang setahu Fasa? Seluruh dunia. Seluruh bisa. dunia. Tapi beberapa yang saya lihat ada yang dari Brazil, Afrika, benua Afrika, Nigeria kan, ada juga dari Amerika dan bahkan ada yang dari negara itu sendiri. Kategorinya seperti apa? Dari apa, tingkat sekolah atau dari jenjang umur atau seperti apa sebenarnya? Itu dari jenjang umur. Mereka sebenarnya target high schoolers, yaitu sekolah menengah ke atas ya. Tapi di Inggris mereka itu 14 tahun, itu ada yang sudah SMA di sana. Jadi mereka terima di seluruh dunia. Kalau 14 tahun itu sudah bisa, karena coursesnya itu dibuat simple, dalam arti memberikan icipan kepada pesertanya bagaimanalah kehidupan kuliah. Sebenarnya apa sisi menarik yang ditawarkan dari program itu? Setahu Fasa. Jadi pertamanya itu pas saya baca blognya, pas saya research tentang Rich Cambridge, itu saya sangat tertarik karena dia itu diajar sama dosen-dosen yang ada di bukan hanya di Cambridge tapi di Oxford, di Imperial College London, sama berbagai mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kuliah di kuliah-kuliah tersebut. Jadi intinya ini memperkenalkan kampus yang memang sudah ternama di dunia. Iya, benar. Kemudian disampaikan informasi itu ke seluruh dunia. Benar. Bahkan disampaikan lebih dini pada jenjang pendidikan menengah, untuk lebih tahu lebih jauh tentang pembelajaran yang ada di Cambridge, begitu ya? Iya. Jadi memberikan icipan. Bagaimana sih pelajarannya? Apakah cocok begitu? Iya. Berarti ini seleksinya begitu ketat kalau begitu? Iya, sangat. Karena ada beasiswa atau scholarship itu yang diambil hanya berapa orang sebenarnya diambil dari sekian banyak yang ikut itu? Jadi yang diberi itu hanya 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 100%. Kalau 60 hingga 90 itu nggak dikasih, karena itu udah terlalu mendekati 100% kayaknya. Tapi kemarin yang saya dengar-dengar, saya juga komunikasi sama beberapa peserta, katanya ada yang dapat 30%, ada yang dapat 20%, dan sebagainya. Ada juga yang nggak dapat apa-apa. Iya, itu tentang luar negeri lah ini, tentang Eropa ya. Iya. Atau mungkin di Amerika juga ada yang namanya program summer school itu. Iya, correct. Mungkin Fasa punya gagasan atau mungkin mimpi begitu. Apakah ada kontribusi apa yang mungkin bisa diberikan secara pemikiran terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia untuk
bisa mempromosikan perguruan tinggi ternama. Mungkin ada harapan-harapan seperti itu, tidak? Pertamanya saya dengar-dengar nih, oke? Ya. Bahwa kalau nggak salah pendidikan di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka mau dimodifikasi sesuai dengan penelitian dan sesuai dengan mencontohilah apa yang negara luar terutama Eropa lakukan. Bahkan ada beberapa sekolah di Indonesia yang mengikuti kurikulum Cambridge, kurikulum Oxford karena efektif. Dan menetapkan 3 gagasan yang sudah ditetapkan sama Menteri Pendidikan. Kalau yang edit bisalah taruh di ini 3 gagasan itu. Iya. Dan kalau kita bisa menerapkan itu, kenapa kita tidak menerapkan? Kan ada banyak sekali PTN di Indonesia ini. Iya. Dan kita tidak bisa hanya fokus kepada top 3 ada top 4. Sekolah-sekolah lain juga harus menunjukkan bahwa sekolah mereka bagaimana. Tidak hanya bisa bergantungan pada marketing, kepada kata-kata, omongan-omongan. Siswa juga harus bisa merasa suasana kampusnya gimana, dosen-dosennya gimana, apakah sesuai dengan jalan karir yang mereka mau ambil, bahkan di usia dini. Sebentar, saya mau tahu dulu. Ini sebenarnya Fasa ini punya kampus idola, kampus apa kira-kira? Waduh. Itu harus tahu juga. Sekalipun masih duduk di kelas berapa sekarang? Saya lagi duduk di kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. 3 tahun lagi udah lulus. Iya. Tidak sekolah lagi gitu. Terus di SMP sudah terima rapot kan? Sudah. Terus nilainya seperti apa nilainya? Alhamdulillah bagus. Iya. Ada ranking tidak di situ? Rankingnya, menurut saya ranking itu tidak terlalu penting ya. Itu hanya hasil dari kerja kerasnya kita. Itu bonus. Saya dapat, tapi alhamdulillah kalau ditanya ya saya dapat ranking 1. Tapi itu bukan tujuan itu ya? Bukan tujuannya. Iya. Jadi yang penting belajar gitu. Belajar. Iya, karena saya tahu, ayah tahu kalau Fasa itu setiap hari itu hobinya belajar. Dan kalau sudah belajar itu nggak bisa diganggu. Mau diajak bermain atau diajak shopping pun juga itu ditolak. Tapi kalau waktunya shopping ya memang tidak mau belajar. Iya, sebentar kembali ke ini kampus ini. Iya. Kampus di Indonesia itu kira-kira yang menjadi idola Fasa kampus apa? Kalau saya sih dari sisi kotanya, sisi pendidikannya, historinya, dan bahkan alumni-alumninya, saya sudah research banyak sekali yang saya masuk dalam considerationnya saya. Ya, impian kampus saya insya Allah UGM. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada spesifikasi program atau jurusan mungkin yang Fasa sudah jadikan harapan begitu saat ini? Harapan saya karena mungkin jiwa saya ya, mungkin karena saya mau pursue di dunia kesehatan. Profesi berarti? Profesi ya. Jadi mungkin insya Allah kalau diberi rezeki maulah FK atau FKG di UGM. Wah, berarti calon dokter gigi nih. Amin. Iya, ini sangat dibutuhkan juga itu. Iya, ini terkait dengan masalah belajar itu pasti banyak suka duka. Iya. Saya melihat bukan hanya dukanya itu kan memang harus berjuang keras. Tapi saya melihat kamu punya prestasi ini dari kelas 7, 8, 9 itu ada beberapa catatan yang menurut saya ya bisa diharapkan lah begitu. Mulai dari apa yang di kelas 7 dulu itu ikut pertama itu. Wah, pas pertama itu iseng doang ikut lomba dari pas-pas di bulan bahasa kan. Iya. Padahal itu satu sekolah yang ikut kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pas itu saya kelas 7. Kalau nggak salah 2021 atau 2022 pas itu. Nah, saya takut, saya iseng aja ikut aja. Itu lomba pidato bahasa Inggris. Atau lomba mendongeng, minta maaf. Mendongeng ya. Iya, mendongeng. Awalnya di tingkat sekolah kan. Terus dapat juara itu. Alhamdulillah dapat. Nggak sangka. Iya, terus kemudian ada lomba apa lagi setelah mendongeng itu? Di setelah di kelas 7 itu kagetnya saya pas diberitahu bahwa yang dapat juara 1 dan juara 2 di lomba mendongeng itu beberapa bulan selang itu, sebelum itu dibawa ke BPMP Papua Barat untuk ikut lomba dalam rangka merayakan Hari Guru pas itu.
ada lomba pidato bahasa Inggris dengan tema guru. Terus dapat juara itu juga. Dapat juara, alhamdulillah. Juara satu. Pesaingnya kelas berapa itu kebanyakan? Satu SMP di wilayah Manokwari sini. Iya. Itu untuk wilayah. Iya. Jadi kelas 7, 8, 9 dari semua SMP. Berarti pesaing-pesaingnya ada yang kelas 9, ada kelas 7, iya. kelas 8. Kebanyakan kelas 9. Kelas 9 kelas 3, iya. Kelas 3. Terus bisa mendapatkan juara 1 gitu. Alhamdulillah. Terus kalau tidak salah waktu itu begitu naik kelas 8 itu ikut Olimpiade Bahasa Inggris juga itu. Wah, itu iya. Pernah. Itu lawan peserta-peserta SMP dari Indonesia yang partisipasi. Tapi itu dalam ujian. Oh, dalam bentuk ujian ya? Ujian online gitu ya? Ujian online. Udah dapat juara juga? Iya. Pertamanya pas pertama kali ikut dapat nilai B+, tapi saya kembangkan lagi pas saya ikut lagi. Kedepannya saya dapat A+ dan nomor 1. Tertinggi? Iya. Selain suka dengan seni apa yang disukai? Seni saya suka menggambar. Suka banget sama menggambar. Sama musik senang dengarnya. Bermain apa? Suka bermain gitar kalau ada waktu. Oke, selain itu ada juga kalau tidak salah hobi apa ini kemarin, menari ya? Wah, itu sih kalau hiburan doang ya, bawaan dari musik ya. Dari kecil suka menari. Saya punya dokumen-dokumennya itu, punya file-filenya. Jangan spill. Iya. Iya, bincang sore hari ini yang jelas masih banyak yang perlu kita gali dan itu bisa memberikan inspirasi buat yang lain. Tetapi ada yang menjadi hal yang menggelitik untuk saya. Bagaimana? Untuk saya gali. Itu menyangkut masalah senang dengan matematika itu yang saya sampai sekarang belum bisa tahu jawabannya itu. Loh, kenapa? Karena gini, ayah itu tidak suka dengan matematika, ibu juga kayaknya tidak suka dengan matematika itu. Kok anaknya sibuk dengan matematika dan selalu setiap hari itu urusannya dengan matematika, gimana? Itu tuh sebenarnya dari SD saya suka matematika, tapi saya nggak tahu saya suka sama matematika karena apa? Dulu pas pertama kita diperkenalkan sama pembagian, ya saya tangkap, oh begini caranya lah. Teman-temanku kan belum tahu, ya mereka kan aku kasih tahu aja, aku nggak anggap itu kayak, oh itu sebenarnya aku bisa, enggak, aku kira oh gampang kok. Terus begini pas SMP kelas 7, 8 aku juga nggak terlalu sadar, aku kerjakan aja, tapi aku nggak terlalu anggap gimana. Lah naik kelas 9 ini kok jadi makin menantang matematikanya kan, apalagi dari perubahan kurikulum. Iya. Betul. Perkembangan kurikulum, jadi bukunya berkembang juga kan. Setiap tahun beda. Ini aja adik-adik kelasku kelas 7 bukunya beda sama buku-bukuku dulu. Gitu ya. Jadi saya lihat kok jadi lebih menantang. Nah, sudahlah saya bertanya kepada tante saya yang kebetulan dia lagi kuliah di Unipa jurusan matematika. Nah, makanya saya tanyalah ke dia, minta bantuan. Ini gimana, Nenek? Sudah lama-lama begini, tapi saya tidak hanya sekedar meminta jawaban. Saya belajar, oh caranya begini, oh caranya begini. Lama-lama menarik, menurut saya menarik. Terus saya kerjakan soalnya terus, nonton video tutorial, video bahkan sejarah tentang asal-usulnya matematika. Kok jadi menarik? Jadi kalau misalnya di mata pelajaran contohnya sejarah atau mata pelajaran yang saya anggap tidak terlalu seru ya, itu saya bisa cepat bosan. Tapi kalau di matematika nggak pernah bosan, nggak tahu kenapa. Iya, oke, ini Prial matematika, senang dengan seni, kemudian punya kemampuan berbahasa. Itu saya kira ada relasinya itu, ada korelasinya itu. Mulai dari korelasi itu ada hubungan sebab akibatnya mungkin. Karena kecil itu ya interaksi kita itu kan pasti lingkungan. Iya. Nah, lingkungan fase ini kan di lingkungan sekitar yang nyata ini kan tidak ada yang berbahasa Inggris. Termasuk di rumah pun juga saya tidak berbahasa Inggris. Kebetulan aja. Iya. Kalau saya mengajar bahasa Inggris itu mungkin di sekolah. Nah, ini justru interaksinya itu dari permainan kalau nggak salah, karena kecil itu kan selalu dikasih gadget ya. Nah, kemudian main game Roblox itu. Nah, karena itu emailnya itu masih sampai sekarang itu sering kontak ke ya, jadi itu apa yang memotivasi sampai memaksa diri untuk bisa berbahasa Inggris seperti itu?
Sebelumnya ayah tahu nggak kalau ada itu fakta bahwa kalau anak kecil itu bisa memahami bahasa lebih cepat daripada orang dewasa memahami bahasa. Padahal mereka latihannya mungkin 1 jam sehari, 1 jam sehari, 1 jam sehari. Tapi anak kecil lebih cepat tangkap karena mereka tidak takut buat salah. Oh begitu. Mereka mau ngomong sembarang-sembarang, kalau ada yang koreksi mereka langsung terima, tanam di dalam diri mereka. Nah mungkin saya rasa diri saya itu dulu begitu. Berarti betul juga itu. Karena orang tua yang belajar itu sangat sulit. Ya buktinya mau dipaksa seperti apapun juga hasilnya tetap zong. Tapi kalau anak-anak itu begitu cepat, karena mungkin interaksi itu yang membuat dia memaksa untuk bisa itu. Bukan hanya lisan, tetapi kan ada kerjasama di game itu kan apa namanya menggunakan chattingan ya kalau misalnya fasilitasnya gitu. Iya pas itu komunikasi lewat Roblox itu memang open world ya gamenya. Jadi dia orang dari seluruh jenjang dunia paling 1-2 orang yang satu bahasa. Tapi yang lainnya harus pakai bahasa Inggris biar saling mengerti. Iya. Terus kalau Inggrisnya bagus ya tidak jadi malu. Betul pemirsa. Jadi sisi positif dari game yang berupa Roblox yang kerjasama tadi itu bisa memacu anak-anak untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional itu. Tapi kalau sekarang banyak anak-anak yang bermain game tapi untuk judi online itu. Iya betul itu. Tidak bermutu itu. Saya menemukan hal itu karena waktu ujian online di sekolah ada yang hang HP-nya, dicek begini ternyata ada beberapa aplikasi itu aplikasi-aplikasi game yang ya mirip-mirip dengan judi online karena dia main untuk mengharapkan hadiah berupa uang itu. Oke. Karya-karya di sekolah apa saja yang pernah diberikan untuk sekolah? Ya, pas itu saya pernah bikin poster buat tugas bahasa Indonesia. Pas presentasi, pas saya bawa pulang itu kebetulan ada pengurus perpustakaan sekolah lah. Nah dia lihat, nah, terus dia tawarkan mau nggak digantung di perpustakaan. Ya saya mau. Sudahlah, sekarang sedang di perpustakaan sekolah. Sekarang sudah punya karya yang ditempel di perpustakaan dari tangan sendiri ya? Iya. Itu berupa gambar atau berupa chart atau berupa apa itu di situ? Itu berupa poster yang menyemangati yang siapapun yang melihatnya untuk meningkatkan literasi mereka. Oh iya, keren itu. Ada juga beberapa karya. Lolok. Nah ini saya lihat buku juga ini apa nih coba sih? Aduh, ini lagi. Ini kalau di rumah jadi pajangan ini. Aduh. Kebanyakan sketsanya nggak terlalu, cuman yang paling bagus yang ini sih, yang aku rela tunjukin ke kamera ini sih. Tunjukin ke teman-teman. Ya bisa dijelaskan itu. Ini cuman random doang. Ini boneka aku, ini kacamata aku, ini aku, udah. Iya. Terus ada lagi, itu masih. Ini masih sketsa lembar. Kalau yang ini kemarin apa nih? Wah, dapatnya dari mana ini ya? Ini saya dapat di sampah-sampah situ. Daripada dibuang, kasih tunjuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga bisa belajar membuat. Berdiri. Chart ya, membuat apa namanya ini? Kalau kemarin ini tuh kerja kelompok bahasa Indonesia lagi. Terus ini hiasan-hiasan bunga-bunga semua itu teman-temanku yang bikin. Ini juga teman-temanku yang bikin. Kalau yang ini gambar kartun ini? Kalau ini saya yang bikin. Karena kebetulan saya senang gambar kartun kayak gini. Iya. Ada bakat untuk menggambar. Amin. Gambar kartun ya? Amin. Dulu waktu kecil itu saya pikir kamu senang dengan masalah desain produk atau desain busana itu. Mungkin cocok juga di situ kalau mau menggeluti sebenarnya. Tapi kalau kamu sudah punya pilihan untuk memilih profesi ya saya pikir juga itu ada baiknya itu. Mudah-mudahan saya berdoa kamu bisa menggapai kamu punya keinginan. Bisa memilih kampus yang diharapkan dan kamu bisa mengenyam pendidikan di sana. Amin. Kalau tentang program summer school, apakah di Indonesia juga perlu mungkin di semacam dipromosikan atau diadakan dari kampus-kampus ternama kira-kira? Menurut saya sangat perlu. Sangat penting. Sangat penting. Jangan hanya top 3 PTN, tapi yang lain juga harus di experience. Kau juga harus lihat di situ juga mana yang cocok buat kamu. Sebenarnya kalau ada yang menggarap ini, kemudian mungkin dari pihak yayasan atau pihak swasta begitu ya, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang ternama, bukan hanya negeri, swasta pun juga mungkin tidak ada masalah. Bisa. Iya, karena juga banyak perguruan tinggi swasta yang juga punya grade yang cukup baik.
Itu kalau dibuka seperti itu, apalagi Indonesia memiliki penduduk yang cukup Banyak. iya. Itu kira-kira tanggapan Fasa kira-kira bagaimana kalau misalnya ada yang membuka seperti itu? Kalau yang buka seperti itu, saya yakin nanti minat untuk berprestasi di Indonesia lebih tinggi. Karena sekarang ya dengan bawaannya era digital ini, orang-orang yang lebih fokus terlihat keren di sosial media. Padahal yang lebih keren kalau meraih prestasi di dunia nyata. Oh, gitu. Iya. Berarti itu salah satu catatan yang Iya. penting itu. Jadi sosmed itu sebenarnya banyak apa? Menipu, Iya, Mas. mengecoh orang. Iya. Bahkan mungkin penipu-penipu yang paling banyak juga di sosmed itu. Iya. Jadi ya pemirsa jangan terlalu banyak percaya dengan sosmed, postingan yang kelihatannya cantik, padahal itu hanya di Filter-filter. Iya, dipoles dengan kamera 360 kayak berapa. Ya, bincang sore hari ini sampai di sini pemirsa semua. Saya senang karena saya hari ini libur bersama dengan anak perempuan saya yang biasanya selalu berkomunikasi seperti ini. Karena masalah perhatian itu sangat penting, sesibuk apapun ya, atau mungkin ya pekerjaan yang menumpuk seperti apapun tetap harus diberikan ruang untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi untuk kita. Sip. Sampaikan salam kepada pemirsa semua. Oke, thank you so much everyone for watching. Terima kasih semuanya sudah menonton video kali ini. See you next time. Dadah. Dadah.